Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Minggu biasa ke-6 12 Februari 2023. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 37. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf kecil atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang mencaci maki saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang menghina saudaranya harus dicampakkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau membawa persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan semua yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk membawa persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pengawal, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan perempuan itu di dalam hatinya. Jika matamu yang kanan menyebabkan engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jika tangan kananmu menyebabkan engkau berdosa, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia pun berzina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi surga, karena surga adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung.
Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Pater Laurentius, MSSCC, dari Italia. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi dan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Kedatangan Yesus di dunia ini tidak hanya membawa sukacita, tetapi dianggap sebagai malapetaka bagi sebagian orang. Atau kedatangannya dianggap menimbulkan perpecahan, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bisa dilihat ketika kelompok Farisi dan ahli Taurat menganggap Yesus sebagai pribadi yang melawan atau melanggar adat istiadat Yahudi. Sebenarnya kritikan mereka terhadap kehadiran dan tindakan Yesus bukan karena dianggap sebagai pemberontak, tetapi karena mereka iri hati sebab banyak orang yang percaya dan mengikuti Yesus. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus telah menyadarkan dan membawa pulang banyak orang untuk semakin dekat dengan Allah. Selain itu, Yesus mengajarkan hal-hal praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Intinya ajaran dan tindakan Yesus telah membangun kesadaran banyak orang untuk semakin dekat dengan Allah dan mencintai sesama. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Yesus membantah tuduhan sebagian orang yang menganggap dirinya sebagai pemberontak atau yang melawan hukum. Yesus katakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus mengatakan hal ini agar semua orang yang mendengarnya mengerti dengan baik dan benar tujuan Dia hadir di tengah-tengah mereka. Dia datang ke dunia dengan membawa sebuah misi yang sangat mulia, yakni menyelamatkan manusia. Misi ini diwartakan oleh Yesus melalui pengajaran dan tindakan yang mulia pula. Dia berbicara tentang cinta kasih dan kebenaran, dan apa yang Dia lakukan melalui mujizat-mujizat adalah tindakan kasih. Jadi tidak ada kata-kata dan tindakan Yesus yang bertentangan dengan hukum, kitab para nabi, atau tatanan kehidupan masyarakat. Justru kehadiran Yesus menyempurnakan hukum yang sudah ada. Yesus melihat ada kelemahan dari hukum yang bisa saja digunakan oleh sebagian orang untuk memeras atau menjatuhkan sesama. Karena itu Yesus katakan, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Saudara-saudari terkasih, kita semua diutus ke tengah masyarakat melalui tugas dan cara hidup kita masing-masing. Kehadiran kita sungguh menggembirakan sesama jika kita hadir dengan cara hidup yang benar dan dengan pewartaan kita yang bermanfaat. Namun perlu kita sadari bahwa tidak semua orang suka atau bahagia dengan kehadiran kita. Meskipun kita telah melakukan yang terbaik dan membawa dampak positif bagi kehidupan semua orang, tetapi tetap saja ada yang menganggap kita tidak baik dan bahkan dianggap sebagai pemberontak atau pengrusak. Disinilah tantangan terbesar dalam perutusan kita. Namun sebagai orang beriman,
kita tidak perlu berkecil hati atau tidak perlu putus asa. Teruskan saja karya dan pelayanan kita, dan seharusnya semakin banyak orang yang mengkritik, maka semakin tekun dan semangat kita berkarya. Sebab pada akhirnya kita semua akan dikenang, karya kita akan dihargai, dan cara hidup kita akan menjadi contoh bagi banyak orang. Dan semua itu terjadi karena kita berjalan bersama Dia, yakni Yesus Kristus. Amin.